Haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik, Tuhan selalu ajaib di dalam kehidupan kita. Ya, haleluya. Baru saja kita memperingati kenaikan Tuhan ke sorga, dan biasanya kemudian kita berkumpul di gereja selama 10 hari ya, untuk berdoa bersama-sama. Kita dibaharui di dalam kepenuhan kita akan Roh Kudus. Bagi yang belum dipenuhkan, merindu untuk penuh dengan Roh Kudus. Ya, tetapi karena keadaan pada saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi bagi yang rindu, maka tempat tidak menjadi masalah. Kalau memang Anda rindu untuk berdoa, Anda tidak di gereja pun Anda pasti berdoa. Dan Tuhan bisa, berkuasa, berkenan untuk memenuhkan seseorang dengan Roh Kudus-Nya, tidak hanya di gereja. Ya, saudaraku, saya pribadi juga pertama kali dijamah oleh kuasa Roh Kudus, bukan di gereja, tetapi di sekolah Alkitab Salatiga, ya, waktu ada KKR, dan pada waktu ibadah KKR itu, saudaraku, dan kemudian berlanjut terus, dan biarlah kita terus disegarkan, kita dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus. Saudaraku, haleluya. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menyertai gereja Tuhan akhir zaman ini. Kalau Allah Bapa itu penting, Allah Anak itu penting, Allah Roh Kudus sama pentingnya. Allah Roh Kudus yang akan menyertai gereja sampai gereja masuk ke dalam kemuliaan yang kekal. Menjadi sangat memprihatinkan ketika ada anak-anak Tuhan yang tidak memandang penting pribadi Roh Kudus ini untuk berperan secara luar biasa di dalam kehidupannya. Tetapi itu bukan kita adalah orang-orang Pantai Kosta, kita dididik oleh hamba-hamba Tuhan tentang Roh Kudus, dan kita bersekutu dengan Roh Kudus setiap hari. Puji Tuhan, saudaraku. Kali ini firman Tuhan, saya berikan judul, Roh Kudus adalah nafas bagi suatu terobosan. Holy Spirit is the breath of breakthrough, terobosan. Kalau Anda dan saya tidak membutuhkan terobosan, tidak membutuhkan mujizat, kita tidak membutuhkan Roh Kudus, kita tidak membutuhkan Allah. Kalau semua urusan bisa kita tangani sendiri, maka cukup kita saja. Tetapi ternyata banyak urusan yang kita sangat terbatas. Sebagai manusia, kita memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman, memiliki aset, kekuatan, tetapi semua itu pada satu titik tidak berdaya. Dan pada saat itu, kemudian kita ingat bahwa kita membutuhkan satu oknum atau satu pribadi yang jauh lebih besar, jauh lebih perkasa, jauh lebih berkuasa dari permasalahan yang kita hadapi. Dan itu ada di dalam pribadi Allah. Haleluya, haleluya. Saudaraku, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, para murid termasuk kita tidak ditinggalkan piatu. Tuhan Yesus telah mengirimkan penolong yang lain, yang setara dengan Dia, yang disebut Parakletos, yaitu Roh Kudus. Dialah Allah Immanuel. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 kita baca, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Oh, satu bahasa penuh cinta kasih dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang tidak mau, tidak tega melihat kita hidup di bumi yang penuh kejahatan, yang penuh dengan kenajisan, dan penuh dengan bahaya karena dikuasai oleh si jahat. Tuhan tidak mau membiarkan kita, tidak ada yang menyertai. Oh saudaraku, apakah Anda bisa melihat apa yang Tuhan Yesus lihat? Betapa Dia penuh kasih kepada kita, sehingga Dia memastikan kita baik-baik saja. Dan untuk itu, meskipun Dia harus naik ke sorga, dan Dia harus mengerjakan banyak hal di sana, bagi kita, Dia mengirimkan untuk kita Roh Kudus, agar Dia, supaya Ia menyertai kamu, memastikan kamu baik-baik saja, menemani kamu dalam perjalanan hidupmu, dalam perjalanan imanmu, sampai selama-lamanya. Oh haleluya, haleluya, haleluya.
Begitu Allah kita mengasihi kita, tetapi seringkali kita yang kurang mengindahkan kasih-Nya. Tuhan mewujudkan kasih-Nya dengan banyak hal, salah satunya dengan mengirimkan Roh Kudus untuk menyertai kita. Tetapi seringkali anugerah besar ini, anugerah maha indah ini, kita abaikan. Karena kita memiliki persepsi yang berbeda dengan Tuhan. Tetapi kita mau belajar dari firman Tuhan, bahwa kita satu nada dengan sorga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus berfirman, bahwa di luar Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat yang kelima. Apalagi untuk memenuhi standar atau kriteria gereja yang sempurna. Kita tidak bisa dengan sendirinya. Saudaraku, sederhana saja. Orang tidak akan insaf akan dosanya tanpa Roh Kudus. Dia akan terus berbuat dosa dan tidak menyesal. Dan apakah dia, kalau kita tanya apakah dia tidak takut akan hukuman, dia akan bilang tidak. Dalam kebodohannya. Sebab tidak ada penyingkapan, tidak ada pewahyuan ilahi di dalam dirinya. Seorang yang tidak dilawat oleh Roh Tuhan, tidak akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka keselamatan kekal tidak ada padanya. Seseorang yang tidak disertai Roh Kudus, dia tidak punya kekuatan ilahi, sehingga pencobaan kecil akan membuat dia terkapar. Saudaraku, betapa vitalnya peran Roh Kudus di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang mau sempurna, yang mau berkemenangan, dan yang mau masuk ke dalam kemuliaan kekal. Ya, haleluya. Nah, saudaraku, salah satu yang Tuhan rindu dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah Tuhan mau kehidupan kita itu mengalami progres, mengalami kemajuan yang nyata. Sebab apa? Sebab pada akhirnya gereja harus dalam keadaan tak bercacat dan tak bercelah. Tidak ada kerut atau serupa itu. Artinya apa? Kalau sekarang ini ada cacat, ada celah, kelemahan, ada kerut, dan pada akhirnya semua itu tidak boleh ada, maka harus ada proses perubahan. Harus ada proses perubahan, transformasi rohani di dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Sehingga kemajuan rohani setiap anak Tuhan menjadi penting. Dan kemajuan rohani setiap anak Tuhan itu bisa diamati, bisa juga diukur. Itu sebabnya di dalam kitab Wahyu, Tuhan memberikan tongkat pengukur untuk mengukur bait Allah dan semua yang beribadah di dalamnya. Saudaraku, 1 Timotius 4 ayat 13 sampai 15. Ayat 13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. 15. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Saudaraku, Tuhan mau kerohanian kita maju dan kemajuan itu nyata di depan semua orang. Sekarang orang paling dekat Anda siapa? Para suami yang paling dekat Anda itu istrimu. Coba tanya sama dia. Selama ini aku ada kemajuan enggak dalam kerohanianku? Ya, aku beda enggak? Aku dengan aku yang 5 tahun lalu. Para istri tanya suami. Pertanyaan yang sama. Kalau belum bersuami, belum beristri, tanya orang tua atau tanya sahabatmu yang kenal sifat-sifatmu. Gereja harus sempurna. Jadi gereja tidak boleh stagnan. Nah, untuk mengalami kemajuan yang nyata ini, kita sama-sama tahu kan, dengan kekuatan kita sendiri kita nggak mampu. Berapa kali kita berusaha dan jatuh lagi. Berapa kali kita merasa diri ingin, tetapi lemah. Dan Tuhan bilang,
Roh berkehendak, daging lemah. Jadi kalau roh kita tidak diberdayakan oleh pertolongan Roh Kudus, yang ada hanya daging yang lemah. Jadi kalau ada anak Tuhan yang melihat realita hidupnya gak bisa mengikuti firman Allah, gak bisa bertobat dari dosa, itu bukan karena Allah memberikan perintah yang terlalu berat, tetapi karena dia tidak memanfaatkan pertolongan Allah dari Sang Penolong itu, yang Tuhan Yesus di luar dia kamu tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga yang ada padanya hanya daging yang lemah, sehingga kelemahan demi kelemahan menggempur dan menggerus hidupnya. Saudaraku, waktunya kita untuk sadar, waktunya kita untuk bangkit, untuk merespon keseriusan Tuhan di dalam Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya. Dia penolongmu, dia penolongku. Maka waktunya kita untuk tertolong, terutama di dalam kemajuan rohani kita. Kita perlu mendapatkan pertolongan yang nyata dari pribadi agung ini. Saudaraku, haleluya. Kita lanjutkan. Jika kita setia dan tekun, hidup dalam kebenaran Allah, kita pasti mengalami kemajuan. Baik rohani, nanti akan berdampak kepada jasmani. Serta dalam semua aspek kehidupan kita. Baik itu untuk pribadi kita, bagi yang sekolah, studimu diberkati Tuhan, bagi yang bekerja, karirmu diberkati Tuhan, bagi yang melayani, pelayananmu ada kemajuan. Sebab apa? Sebab secara rohani, engkau dan saya ada kemajuan. Perhatikan Ayub, sebelum dia diberkati Tuhan 2 kali lipat secara jasmani, dia harus mengalami kemajuan dulu secara rohani. Ayub bersaksi, dahulu hanya dari kata orang, aku tahu tentang engkau Tuhan. Tapi sekarang dengan mataku sendiri, aku mengenalmu secara pribadi. Lihat, ada kemajuan rohani. Dan ketika dia mengenal Allah secara pribadi, dia siap untuk menerima dan memanage berkat 2 kali ganda. Itu sebabnya Tuhan mempercayakan berkat 2 kali ganda, sebab berkat itu sekarang di tangan orang yang sudah beda. Kalau sebelum Ayub diproses secara rohani, sudah diberikan berkat 2 kali ganda, itu berkat bisa membawa dia jatuh. Bisa dia salah kelola. Saudara sekarang mengerti, berkat itu akan dengan sendirinya Tuhan tambah-tambahkan ketika rohanimu mengalami kemajuan yang nyata. Jadi jangan salah fokus, kita menghitung-hitung saldo dan aset kita, pengennya nambah, tetapi kita tidak pernah mengkalkulasi dan mengevaluasi rohani kita, yang ternyata stagnan bertahun-tahun. Bahkan beberapa orang merosot kerohaniannya, saudaraku. Ini penting bagi kita. Mulailah dulu dengan mengevaluasi rohanimu. Bagaimana keadaanmu dari hari ke hari. Berkat dari Allah itu, bonus. Tuhan akan menambahkannya dengan sendirinya. Karena Tuhan berkepentingan, berkat itu dikelola oleh orang yang tepat. Kembali kepada firman Tuhan yang kita sedang bahas, bahwa kemajuan itu nyata. Saudaraku, dalam kenyataan hidup sehari-hari ada 2 jenis kemajuan, ya. Nanti saudara mau pilih yang mana? 1, kemajuan bertahap. Kemajuan yang alamiah. Seperti tumbuhnya pohon itu mengikuti irama alam. Pelan-pelan. Bahasa Inggrisnya incremental. Anda tidak bisa marahin pohon tomat Anda yang bertumbuh secara alamiah agar lebih cepat lagi. Sambil Anda bilangin, awas ya, kalau besok kamu nggak numbuh lebih cepat lagi, awas, gua cabut loh. Ya kan nggak bisa. Karena memang itu dia tunduk pada hukum alam. Tumbuhnya pelan-pelan. Tapi ada pohon dalam Alkitab yang dalam semalam tumbuh pesat. Yaitu pohon yang menjadi tempat naungan Yunus. Di dalam kitab Yunus. Nah itu kemajuan yang kedua, yaitu kemajuan yang pesat, kemajuan yang supra-alamiah, kemajuan yang diakibatkan adanya terobosan. Dalam bahasa Inggris adalah kemajuan yang radikal. Jadi memang ada 2 pilihan. Nah dalam hal rohani, dalam hal pengalaman kita sehari-hari, kita mau alami yang mana? Mau yang pelan-pelan,
Mau yang alamiah, semua orang juga mengalami hal itu, atau alami keajaiban. Sesuatu yang supra alamiah, sesuatu yang terobosan, sesuatu yang ledakan. Dan kemudian hasilnya pun menjadi luar biasa. Boleh nggak kita pilih yang kedua? Boleh. Karena Tuhan menyediakan itu dan Tuhan bekerja dengan cara demikian. Sebab kalau semua orang atau semua hal itu cukup secara alamiah, maka yang supra alamiah tidak kita perlukan. Contoh, kalau sakit berobat ke dokter boleh? Boleh. Terjadi kesembuhan secara medis. Tapi ketika dokter mengatakan ini sudah parah, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, lalu masih mau sembuh, Anda tidak bisa mengharapkan kesembuhan medis. Anda mengharapkan kesembuhan ilahi. Satu pekerjaan Roh Kudus menyembuhkan saudara. Dan kemudian doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuh. Dua-duanya ada. Pilihan ada pada kita, ya. Nah, saudaraku, kalau manusia dalam hidupnya yang dibatasi oleh dua titik, yaitu kelahiran dan kematian, hanya berkutat dengan hal-hal yang alamiah saja, maka sampai akhir hidupnya kemajuannya mungkin sangat kecil. Tidak alami hal-hal yang dahsyat yang sebenarnya tersedia di dalam Tuhan. Bahkan ada orang Kristen yang sampai mati, dia tidak menikmati yang terbaik dari Tuhan. Sebab ketika hidupnya terhalang oleh sesuatu, dia tidak pernah sanggup untuk melakukan terobosan. Setiap kali ada pintu yang tertutup atau jalan yang buntu, dia selalu macet di situ. Tidak pernah ada jalan keluar. Orang bilang Tuhannya nggak dipakai. Ya, saya punya teman yang seringkali mengingatkan saya, kalau punya Tuhan, Tuhannya dipakai dong. Ibarat orang punya meriam ya, mengalami jalan buntu atau punya tank, mengalami jalan buntu, tetapi setelah mengalami jalan buntu, dia tidak menggunakan meriam atau tanknya itu untuk menggempur jalan buntu itu. Ya, macet di situ. Nah, itu sebabnya Tuhan mengingatkan kita di dalam Sakarya 4 ayat 6-7 bahwa tidak semua hal bisa kita kerjakan sendiri. Ada hal-hal yang dimana kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Ya, saudaraku. Sakarya 4 ayat 6-7, ayat 6. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku firman Tuhan, semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel, engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Lihat saudaraku. Merintangi Zerubabel adalah gunung yang besar. Bicara tentang masalah yang di luar kemampuan kita untuk mengatasinya. Tetapi puji Tuhan, sebagai anak Tuhan ada jalan keluar. Sebab ada pribadi yang lebih besar dari gunung yang besar, yaitu Rohku, kata firman Tuhan. Kemudian kita ingat, Dia yang lebih besar itu ada di dalam kita. Dia lebih besar dari segala apa yang ada di bumi ini. Jadi ketika kita masih ada di bumi ini, mengalami masalah-masalah di bumi ini, kemudian firman Allah mengatakan ada pribadi yang lebih besar daripada yang ada di bumi ini. Dan pribadi yang lebih besar itu ada di dalam dirimu dan diriku, yaitu adalah Roh Allah. Maka kemudian gunung yang besar menjadi tanah yang rata. Oleh pekerjaan siapa? Bukan oleh keperkasaan Zerubabel, bukan dengan kekuatan Zerubabel. Tuhan bilang melainkan oleh Rohku firman Tuhan. Saudaraku, apakah Anda ahli untuk mengundang Roh Kudus berperan dalam hidupmu? Apakah engkau tahu saatnya di mana engkau berseru kepada pribadi agung ini, Tuhan, bertindaklah bagiku. Saudaraku,
Banyak anak Tuhan lumpuh bukan karena tidak ada Roh Kudus di dalamnya, tapi dia tidak terbiasa bergaul dengan Roh Kudus. Dia tidak terbiasa untuk mempersilahkan Roh Kudus berkarya. Sehingga gunung besar tetap menjadi gunung yang besar, dia macet di situ, tidak ada progres. Tidak ada kesaksian dalam hidupnya. Saudaraku, dijauhkan kita dari hal itu. Ya, mari kita pilih yang terbaik yang Tuhan sediakan. Nah, maju lagi. Jadi, kita tidak ingin hanya sekedar maju pelan-pelan. Tetapi waktunya Tuhan mengadakan terobosan, waktunya Tuhan mengadakan transformasi, kita juga mau mengalaminya. Kan di ibadah minggu, kita ada ibadah rutin minggu. Tapi kan ada ibadah yang disebut KKR. Kebaktian kebangunan rohani. Itu pasti beda. Ada juga ibadah rutin, ada juga retreat. Itu beda. Saatnya retreat, saatnya KKR, itu saatnya Tuhan meledak dalam kuasanya. Blar. Tuhan dipersilahkan untuk berkarya. Ya, sebab ibadah minggu ada liturginya, ada batasan waktunya. Tetapi waktu retreat, waktu KKR, itu waktunya ledakan-ledakan rohani terjadi. Saya merindukan saat-saat seperti itu, ya, bersama dengan saudara. Nah, saudaraku, Markus 4 ayat 20, Markus 4 ayat 20 berkata begini, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Nah, soal berbuahnya sama, bedanya adalah kali lipatnya. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Di balik angka ini ada harga yang dibayar. Harganya 30, beda yang 60, beda yang 100 kali lipat. Makin ke sana makin mahal. Jadi anak Tuhan yang ingin alami kemajuan yang radikal, progresif, transformasional, itu adalah anak Tuhan yang tahu rahasia dan berani bayar harga bagi terobosan-terobosan. Coba sekarang tentang jam doa. Apakah kita memiliki jam doa yang sama? Sama-sama berdoa deh. Apakah kita memiliki kesungguhan berdoa yang sama? Itu yang namanya harga. Saudara, saya mau bicara dengan orang-orang yang rindu mengalami tidak sekedar kemajuan pelan-pelan, tapi satu kemajuan yang progresif. Kemajuan yang 100 kali lipat. Karena hanya orang-orang itu yang membutuhkan kehadiran Tuhan. Hanya orang-orang itu yang membutuhkan peran Roh Kudus yang ajaib. Kalau kita tidak ingin maju di dalam Tuhan, matikan TV Anda, video ini, ganti nonton TV, Upin dan Ipin. Ya, itu lebih menyenangkan. Tapi kalau kita mau alami sesuatu yang dari sorga, maka kita perhatikan bahwa itu mahal harganya. Haleluya. Nah, pelan-pelan kita maju. Sama-sama maju, ada yang pelan-pelan, 30 kali lipat, ada yang sedang, 60 kali lipat, dan ada yang pesat, 100 kali lipat. Dalam Alkitab dicatat, ketika Tuhan turut campur, terjadilah kemajuan-kemajuan yang sifatnya pesat, yang sifatnya terobosan, yang sifatnya breakthrough. Contoh, pertambahan diubah menjadi pelipat gandaan. Saudara tahu bertambah 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi pelipat gandaan itu adalah perkalian. Kalau perlu adalah pangkat. Ada contoh di Alkitab, 5 roti, 2 ikan, ketika kuasa Allah turut campur, terjadi pelipat gandaan, cukup untuk memberi makan 5.000 orang lebih. Ini bukan sesuatu yang inkremental, ini sesuatu yang radikal.
Ya, ada kisahnya dalam Matius 14 ayat 13-21. Ketika Allah turut campur, yang terjadi bukan sekedar penambahan, tetapi pelipat gandaan. Kedua, dari perubahan pelan-pelan yang sifatnya evolusi, menjadi perubahan yang sangat cepat yang sifatnya transformasi. Evolusi pelan-pelan menjadi transformasi. Contoh, ketika Petrus berkhotbah pada hari Pantekosta, urapan Allah ada atasnya. Pertambahannya bukan pertambahan karena kelahiran. Terjadi pertambahan jiwa karena pertobatan jiwa-jiwa baru. Alkitab mencatat 3.000 orang bertobat. Yang ketiga, contoh, bukan mengikuti hukum alamiah, tetapi mengikuti hukum supra alamiah yang disebut mujizat. Jadi ketika Allah bekerja, Roh Kudus berperan, akan terjadi perbedaan peningkatan. Ya, ulang, pertambahan menjadi pelipat gandaan, evolusi menjadi transformasi, hukum alamiah menjadi mujizat. Contoh ya, hukum alamiah menjadi mujizat. Di dalam Kejadian pasal 26 tadi yang saya sudah singgung, ayat 1-6, 12, 13 ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lihat, ada masalah kelaparan. Kalau kelaparannya terjadi sekali, mungkin diselesaikan dengan cara-cara yang sudah mereka kenal, ya. Di kota saya, Temanggung, kalau ada petani tembakau gagal panen karena hujan, tapi kalau hanya sekali gagal panen, mereka masih bisa pinjam uang di bank dan bank masih akan memberikan pinjaman, sebab kalau besok panen, maka itu bisa menutup kegagalan yang lalu. Tetapi di dalam kasus ini kan kelaparannya bukan yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu, ini bukan kelaparan yang pertama, jadi menjadi terlalu berat bagi Ishak untuk mengatasi masalah ini. Inilah gunung yang besar, tidak lagi bisa diatasi dengan kekuatan, kemampuan manusia, dengan pengalaman dia. Waktunya Allah bertindak. Nah, pada waktu itu karena masalah ini begitu berat bagi Ishak dan dia tidak kuat untuk mengatasinya, dia pergi cari solusi. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Saudaraku, usaha manusia ini kita harus memuji karena paling tidak Ishak punya inisiatif untuk keluar dari masalah. Tetapi Tuhan melihat bahwa cara Ishak ini tidak akan menyelesaikan. Itu sebabnya Tuhan intervensi di ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Itu bukan solusi. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Nah, lihat. Kalau kita mengizinkan Tuhan untuk turut campur, maka kemudian yang akan dijalankan adalah skenarionya Tuhan. Dalam hal ini bisa sangat berbeda dengan skenario kita, bahkan dengan akal sehat kita. Tetapi dalam iman kita mengatakan kalau sampai cara Tuhan itu berbeda dengan akal sehat kita, Tuhan lebih punya akal lebih sehat daripada akal sehat kita. Amin. Kalau kemudian kita merasa cara kita benar, tapi Tuhan menawarkan cara yang lain, maka dalam iman kita mengatakan cara Tuhan lebih benar daripada cara kita yang kita anggap benar. Dan itulah sikap Ishak, penundukan diri kepada kedaulatan Allah. Penundukan diri kepada pengakuan dia akan Allah, bahwa dia Allah. Yang Allah itu dia, Tuhan, bukan dirinya Ishak. Saudaraku, maka dia siap. Karena Tuhan bilang, jangan pergi ke Mesir, diam di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi belum jelas. Ayat 3, tinggallah di negeri ini. Nah, mulai jelas. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Ayat ini sangat dalam, tetapi intinya begini, jangan ikut-ikutan
kebiasaan negeri ini. Jangan melebur dengan adat istiadat negeri ini. Aku sedia memberkatimu, tetapi engkau harus kudus. Maka di negeri ini engkau orang asing. Tidak untuk menetap selamanya. Tidak untuk mengikuti kebiasaan mereka. Engkau mengikuti petunjukku. Kira-kira Tuhan bilang begitu, ya. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ayat 5. Karena, nah ini rahasianya, harga yang mesti dibayar. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Lihat saudaraku. Pertanyaan saya di awal, apakah Anda ingin hidup biasa saja atau hidup yang sifatnya transformatif, progresif, mengalami terobosan, alami mujizat? Syarat utama, dengar-dengaran. Di dalam dengar-dengaran ini mengandung banyak aspek. Menghormati Tuhan, takut akan Tuhan, ya kan? Di dalamnya ada kedisiplinan di dalam kekudusan dan seterusnya. Karena Abraham lulus dalam ujian ketaatan, maka janji Tuhan tetap menyertai dia, keturunannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, kita lanjutkan. Ayat 6, ini sikap ditiru oleh Ishak. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Bahasa saya, jadi tinggallah Ishak di Gerar sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Ya saudara, apa hari-hari ini saudara taat kepada Tuhan? Terutama dalam pilihan-pilihan yang sulit, ketika ada jalan pintas, ketika ada kesempatan, ketika tidak seorang pun lihat, apakah kita tetap taat kepada Tuhan? Itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, haleluya. 12, lompat. Dalam ketaatan itu, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. 13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudaraku, tanah itu tanah kering. Logika manapun menabur di tanah kering tidak akan menghasilkan, apalagi kok sampai 100 kali lipat. Dalam hal ini, tugas Ishak bukan berpikir keras bagaimana untuk menumbuhkan benih di tanah kering. Sebab ini perintah Tuhan, maka itu tanggung jawab Tuhan. Terserah Tuhan mau pakai cara apa. Karena tugas Ishak adalah taat. Jadi dia taat menabur benih di tanah kering. Mungkin logikanya kemudian juga bertanya-tanya, ini benih nasibnya bagaimana? Siapa yang akan menumbuhkan benih di tanah kering? Itu bukan urusan Ishak. Itu urusan Tuhan, karena sejak perintah itu diberikan, Tuhan sudah ambil alih. Saudaraku, ketika Tuhan ambil alih urusanmu, masalah hidupmu, percaya penuh. Kewajiban kita hanya taat. Haleluya, ya. Lanjut. Jadi ketika Tuhan campur tangan di dalam kehidupan seseorang, terjadi terobosan, itu istilah saya adalah GPL, GPS, GPR. GPL, gak pakai lama. GPS, gak pakai susah. GPR, gak pakai rumit. Kenapa? Allah yang ambil alih urusan. Ya, lanjut. Contoh yang lain. 1 Raja-Raja 18 ayat 45-46. Ya, ketika peristiwa Elia, ya, api turun dari langit. Ya.
1 Raja-Raja 18 ayat 45. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Ya, hujan badai mau datang, Raja Ahab segera naik kereta, ngebut. Elia gimana dong? Ayat 46. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Kok bisa? Karena Ahab naik kereta kuda, Elia diangkat oleh kuasa Allah. Seperti Filipus pindah tempat oleh kuasa Allah. Jadi ketika Allah beracara saudara, GPL, GPS, GPR apa? Gak pakai lama, gak pakai susah, gak pakai rumit. Nah, terobosan-terobosan yang semacam itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu sebabnya dalam rangka kita setelah hari kenaikan Tuhan sampai nanti hari ketuangan Roh Kudus, hari Pantekosta, biasanya kita kumpul di gereja doa sama-sama. Saudaraku, bagi Anda yang merindukan mengalami terobosan-terobosan ini, itu sama dengan Anda merindukan hadirnya Roh Kudus dalam hidupmu lebih nyata lagi dibanding hari-hari yang lalu. Itu yang akan membuat hidup kita ke depan menjadi beda dengan yang kemarin. Sebab ada pribadi yang agung dan maha kuasa turut campur secara berbeda dalam hidup kita sekarang ke depan. Adakah anak-anak sekolah yang sekarang sedang merindukan untuk masuk sekolah tertentu, engkau berjuang dengan kekuatanmu atau engkau berjuang bersama Roh Kudus? Itu akan membedakan. Ada yang sedang mungkin mengalami kesulitan di dalam dunia pekerjaan karena semua berubah, karena adanya pandemi ini. Ingat, ketika engkau mengalami jalan buntu, Tuhanmu tidak pernah mengalami jalan buntu. Sebab begitu dia melihat atau menghadapi jalan buntu, kekuatannya cukup untuk membuat terobosan. Kalau dia buka pintu bagimu, tidak ada satu yang bisa menutup. Imani itu, pintu berkat, cara-cara yang baru. Saudaraku, terobosan adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi rumusnya adalah Roh Kudus ditambah dengan iman, ditambah dengan ketaatan, sama dengan terobosan. Haleluya. Mari kita ulang. Roh Kudus ditambah iman kita, ditambah ketaatan kita, sama dengan boom, satu ledakan. Itu sebabnya di dalam di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Tuhan berkata, kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa di sini adalah dunamis. Ya kan? Ada kaitannya dengan dinamit, ada kaitannya dengan ledakan. Kenapa? Karena ada kalanya sesuatu harus digempur, sesuatu harus diledakkan. Dan kuasa kita nggak sanggup melakukannya. Tetapi kuasa Allah memang begitu, jadi kita harus diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sebab dengan kuasa itu kita bisa alami ledakan-ledakan yang menciptakan terobosan-terobosan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Nah, di dalam Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 5, saudaraku, kita baca contoh lagi di dalam Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 5. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Bicara jalan buntu. Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Bicara sudah tidak ada lagi kesempatan. Bicara sudah terlambat. Secara manusia. Ya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Tuhan bilang langsung ke ujung, Yosua, kamu akan sukses. Lepas daripada keadaan yang ada, pintu tertutup,
tembok yang tebal, ya kan, dan seterusnya. Intinya Tuhan bilang, ujungnya kamu sukses. Nah, antara sekarang ke ujung kan ada sesuatu yang harus terjadi. Akal dan pikiran pengalaman Yosua nggak sanggup untuk mencerna. Bagaimana Tuhan? Saya percaya janjimu, aku pasti akan berhasil. Tapi bagaimana caranya? Itu kan persoalan itu yang menjadi masalah. Dan kalau Tuhan yang sudah turut campur, maka itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Jadi banyak kali kita itu ingin mengerti logikanya Tuhan. Padahal Tuhan hanya butuh kita percaya dan taat. Gak perlu ngerti kadangkala. So pada waktu itu hikmat kita gak nyanggup untuk mengerti hikmat Tuhan. Dan Tuhan bilang jalanku, jalanmu beda jauh. Seperti langit dan bumi. Dan itu yang membuat kita seringkali dalam hal ini hanya membutuhkan iman dan ketaatan. Dan tidak perlu untuk mengerti secara detail. Lanjut, ya. Ayat 3, perintah Tuhan, petunjuk yang harus ditaati. Dengan kata, haruslah. Waduh, kalau sudah haruslah, wajib saudara. Itu petunjuk yang harus ditaati. Kecuali itu tidak bisa, ya. Haruslah kamu mengelilingi kota ini atau kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Ayat 5, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Hitung sendiri ada berapa kata harus. Kuasa Allah, Roh Kudus, ditambah iman, ditambah ketaatan, sama dengan boom, terobosan. Mana yang sering kali kita lemah? Apakah pergaulan kita dengan Roh Kudus lemah hari-hari ini? Atau meskipun kita intim dengan Roh Kudus tapi iman kita tidak berkembang sebab kita tidak baca Alkitab, sebab iman datang dari firman Kristus? Atau apakah kita intim dengan Tuhan, iman kita baik-baik saja, tetapi ketaatan kita yang tidak konsisten? Mungkin di situ terlalu banyak bermain logika kita, pikiran kita, alasan-alasan kita terlalu mendominasi. Saudaraku, satu saja kendor dari 3 hal ini tidak terjadi terobosan. Roh Kudus, iman, ketaatan, boom. Dan ketika Yosua melakukan persis seperti yang Tuhan suruh, di situ ada banyak kata haruslah, haruslah, haruslah. Terjadilah apa yang Tuhan sampaikan. Yeriko dikalahkan. Mungkin dalam hati kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan gak lebih praktis aja sih? Misalnya mengajarkan strategi perang sehingga orang-orang militer bisa mengerti. Kenapa yang diajarkan tuh muter-muter, diem-dieman. Nanti pada hari yang ke-7 muter 7 kali, lalu bersorak bersama. Aduh, kayaknya aneh deh. Saudaraku, kalau Tuhan muncul dalam hidupmu seolah-olah sebagai sesuatu yang aneh, engkau lebih percaya Tuhan atau percaya pada logikamu? Ya. Banyak orang menolak berkat Tuhan hanya karena selera. Karena tidak terbiasa. Padahal Tuhan sedang ingin membawa kepada babak yang baru, sesuatu yang berbeda, tapi dia bilang, Tuhan saya nggak biasa, Tuhan saya nggak biasa. Dan karena lebih kuat logikanya dan seleranya, maka tidak terjadi terobosan. Ya, saudaraku.
Allah tidak butuh kita mengerti. Kadangkala ya. Allah hanya butuh kita percaya dan taat. Harga yang harus kita bayar mungkin kita harus mengalahkan selera kita. Naaman tidak suka mandi di air kotor. Dia suka mandi di air yang bersih. Dia kan pejabat tinggi. Tetapi Yordan memang begitu adanya. Dan itu bertempur di dalam hatinya. Mau taat atau mau selera. Berapa banyak dari Anda yang keberatan pakai masker dalam pandemi ini? Banyak kan? Itu contoh pertempuran antara selera dan peraturan. Nah, kalau kita terhadap Tuhan tidak belajar untuk percaya dan taat, banyak terobosan yang tertunda dalam kehidupan kita. Bahkan sampai mati, ada anak Tuhan tidak mengalami terobosan. Dia lebih taat pada dirinya sendiri. Pada dasarnya, dia mempertuhankan dirinya sendiri. Ya, saudaraku? Kembali sedikit lagi. Jadi banyak kali di dalam terobosan-terobosan ini peran Roh Kudus sudah mulai nyata, lebih nyata. Itu kita tidak harus mengerti secara detail, tetapi yang kita perlu adalah percaya penuh dan taat. Sebagai kesimpulan saudaraku, iman, ketaatan membawa kita alami mujizat. Dan itu memberikan pengalaman rohani bagi kita. Untuk apa? Untuk kita bersaksi bahwa Allah kita dahsyat. Untuk apa? Untuk membekali kita untuk perjalanan berikutnya. Sebab di perjalanan berikutnya mungkin gunung-gunung yang lebih besar akan kita hadapi. Kenapa begitu? Di balik gunung itu ada berkat-berkat yang besar. Tetapi kita harus meledakkan gunung itu. Harus menerobos gunung itu dengan kuasa Allah. Sehingga latihan-latihan di dalam peperangan iman menjadi penting. Sebelum Daud duduk di tahta, ada Goliat. Goliat harus tumbang di tangan Daud, sehingga Daud menjadi terhormat di mata Israel. Dia menjadi raja yang terhormat, rakyat percaya. Karena apa? Karena setelah Daud duduk di tahta, akan banyak pertempuran. Dan Israel harus menjadi satu bangsa yang kuat, yang solid dalam kepemimpinan Daud. Daud harus menjadi pemimpin yang berwibawa. Pemimpin yang berwibawa adalah pemimpin yang membuktikan kecakapannya. Tetapi ujiannya besar, yaitu Goliat waktu Daud masih remaja. Maka hanya ada satu cara, penyertaan Allah harus nyata atas Daud. Itu sebabnya Goliat tumbang di tangan Daud yang menghadapi dia dengan nama Allah semesta alam. Sebelum Daud ketemu Goliat, dia ketemu singa dan beruang. Pertempuran-pertempuran itu dia menangkan bersama Allah. Nah, ini modal untuk pertempuran yang lebih besar. Jadi saudaraku, kesimpulannya begini, kalau kita merindukan berkat-berkat yang lebih besar, maka akan ada di balik pertempuran-pertempuran yang besar. Untuk menghadapi pertempuran yang besar itu, maka pertempuran-pertempuran yang sedang, pertempuran-pertempuran yang kecil, itu harus menjadi medan pelatihan kita. Jangan terlalu banyak mengeluh ketika hari-hari ini Anda dibawa kepada pertempuran-pertempuran. Mungkin Anda merasa sudah setia, sudah melayani, sudah berkorban, sudah hidup kudus, tapi ada pertempuran-pertempuran. Saudaraku, lihatlah itu bukan sebagai batu sentuhan, tetapi sebagai batu loncatan menuju kepada berkat yang lebih. Bersama Yesus, bersama Roh Kudus, ada terobosan-terobosan yang membuat hidupmu dan hidupku menjadi ajaib. Kita tidak hanya mengalami sesuatu yang alamiah, tetapi kita mengalami sesuatu yang supra alamiah. Bersama Roh Kudus akan ada tuntunan pimpinan yang ajaib. Saudaraku, mari 10 hari ini kita fokus kepada pribadi itu, kita perbaharui persekutuan kita, keintiman kita dengan Roh Kudus. Kita izinkan dia untuk beracara dalam hidupku, hidupmu, dan apa-apa yang selama ini rasanya terlalu besar, rasanya buntu dan tidak ada harapan, percayakan kepada dia. Dia ahlinya membuat ledakan-ledakan, membuat terobosan-terobosan bagimu dan bagiku. Segala puji syukur, kemuliaan hanya bagi Allah kita yang sangat mengasihi kita.
Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Saudara, kita akan berdoa. Satu doa yang sangat inti, sangat intim dengan Tuhan. Anda bisa kerjakan sendiri di kamar doamu. Luangkan waktumu untuk Tuhan, biar Dia menyatakan kuasa-Nya. Bapa di sorga, Allah yang begitu mengasihi kami, yang ketika Engkau naik ke surga, Engkau tidak mau kami ditinggalkan piatu tanpa penolong, tanpa parakletos, dalam fungsinya yang maksimal, fungsinya yang penuh. Tuhan, untuk memastikan bahwa gereja-Mu hidup terhormat, gereja-Mu hidup dalam kemenangan, gereja-Mu hidup dalam sukacita, gereja-Mu hidup dalam kemuliaan. Tuhan, dengan kekuatan kami yang terdiri dari daging dan darah ini, kami tidak memiliki satu kesanggupan apapun sebab dunia ini dikuasai oleh si jahat. Tetapi Tuhan, bersyukur bahwa pribadi yang lebih besar daripada si jahat, pribadi yang lebih besar daripada dunia ini, daripada roh-roh yang ada di dunia ini, itu ada menyertai kami, ada di dalam kami. Sehingga hidup kami tidak ditentukan oleh apa yang di luar kami, tetapi ditentukan oleh apa yang ada di dalam kami. Dan untuk itu persekutuan kami dengan Tuhan menjadi sangat penting. Persekutuan kami dengan Tuhan menjadi sangat vital, menjadi modal yang sangat luar biasa bagi kemenangan-kemenangan dan kemenangan kami. Sampai kepada kemenangan yang sempurna, kami boleh bertemu dengan Tuhan di angkasa raya dalam kemuliaan. Sebab kami tidak dikalahkan oleh permasalahan hidup yang terlalu besar sekalipun menurut ukuran kami. Sebab ada roh Tuhan yang menyertai kami. Dan di pemandangan Tuhan, maka gunung yang besar itu pun akan menjadi tanah yang rata. Kami boleh melalui jalan dengan aman. Kami boleh menempuh perjalanan dengan sukses. Karena Tuhan yang beracara dalam kehidupan kami. Tuhan, kadangkala kami tidak mengerti jalan-jalan-Mu, terlalu ajaib bagi kami. Tetapi berikan kepada kami iman, berikan kepada kami ketaatan, agar kami boleh alami mujizat Tuhan yang memang disediakan bagi orang-orang yang percaya. Betapa hebat, betapa besar, betapa dahsyat kuasa-Mu bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Mari Tuhan Kau menyatakan pribadi-Mu lebih lagi di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Dan kami boleh Tuhan membangun satu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan kami boleh alami kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Yesus Kristus tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.